Pernahkah kamu merindukan seseorang begitu dalam hingga kamu berharap waktu bisa diputar kembali hanya untuk bersamanya barang sehari saja? Kisah ini tentang seorang wanita yang setia menunggu hingga takdir mempertemukannya dengan seseorang yang tak pernah ia duga. Namanya Risma. Sudah 5 tahun ia membina rumah tangga bersama lelaki yang ia cintai sepenuh hati, Fikri. Hidup mereka sederhana, tapi penuh tawa. Setiap malam, mereka punya kebiasaan menulis jurnal bersama. Sebuah kebiasaan kecil yang menjadi warisan terindah setelah semua berubah. Di tahun kelima pernikahan mereka, Fikri mengalami kecelakaan tragis saat pulang kerja. Mobil yang dikendarainya menabrak seorang anak kecil yang buta, yang tiba-tiba menyeberang jalan. Karena panik dan ingin menolong, Fikri sendiri tertabrak kendaraan lain. Ia sempat tersadar sebelum beberapa jam meninggal di rumah sakit. Bagi Risma, dunia ikut runtuh. Ia tak hanya kehilangan suami, tapi kehilangan semangat hidupnya. Hari-harinya diisi dengan membaca kembali buku harian suaminya. Halaman demi halaman, mengenang kembali saat-saat kecil yang pernah mereka lewati. Sambil berharap, kalau saja takdir bisa mengembalikannya walau sekejap. 5 tahun berlalu. Di usia Risma yang ke-35, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Namun, hari itu ia memutuskan untuk pergi ke danau tempat kenangan terakhir mereka berlibur bersama. Sebuah danau tenang yang pernah jadi saksi tawa dan pelukan terakhir mereka. Di tepi danau itu, Risma melihat seorang anak kecil duduk sendiri. Umurnya kira-kira 12 tahun. Yang membuatnya terkejut, anak itu tidak memiliki kaki. Tapi senyumnya begitu hangat, matanya memancarkan keceriaan yang langka. Risma pun duduk di sampingnya. "Aku sering kesini, Bu," ucap anak itu sambil menatap air danau. "Hidup ini indah ya. Setelah aku bisa melihat dunia." Risma tertegun. "Setelah kamu bisa melihat," anak itu mengangguk. "Dulu, aku buta. Tapi setelah kecelakaan itu, seseorang memberikanku kedua matanya sebelum dia meninggal," katanya. "Dia merasa bersalah karena menabrakku. Jadi dia ingin memberikanku sesuatu agar aku bisa melihat keindahan dunia." Risma tiba-tiba merasa jantungnya berdebar. Anak itu melanjutkan, "Awalnya, aku sering melihat bayangan seorang wanita cantik dan baik. Wajahnya sering muncul dalam mimpiku. Dan anehnya, wajahnya mirip sekali dengan ibu." Air mata Risma jatuh begitu saja. Ia tahu siapa yang dimaksud anak itu. Ia tahu kenapa matanya seperti menatap Fikri di dalam diri anak itu. Mungkin bukan kebetulan. Mungkin itu cara Tuhan menyampaikan bahwa cinta sejati tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah wujud. Dan hari itu, Risma tak hanya mengenang suaminya, tapi juga memaafkan dan melepas, karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi, bahkan hingga akhir hayat. Apakah kamu pernah kehilangan seseorang yang kamu cintai? Tulis kisahmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, bagikan cerita ini kepada mereka yang sedang belajar mengikhlaskan, karena terkadang cinta datang kembali dalam bentuk yang tak pernah kita duga.